Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalalah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketahuilah bahwa Nabi telah mengabarkan nikmatani makmudun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu as-sihat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah kalau nikmat kesehatan yang Allah titipkan ini sebentar ini, nikmat yang sesaat yang kita akan nanti akan dimintai pertanggungjawaban ini, bersyukur kalau kita bisa pakai di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titipan ini Allah katakan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita pada hari akhirat nanti. Kita akan ditanya semua. Kesehatan untuk apa? Kita dikasih kendaraan untuk apa? Dikasih pangkat untuk apa? Harta yang banyak untuk apa? Naam. Oleh karena itu, sungguh merugi jamaah sekalian orang yang ada nikmat kesehatannya tapi tidak dipakai. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu menggunakan nikmat tersebut di atas kebaikan. Kemudian kita lanjut kajian Taisirul Anam Syarhu Umdatil Ahkam. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibni Rabi ibni Abdi Syams fa idza sajada wada'aha fa idza qama hamalaha. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau kana yusolli, jadi Nabi itu pernah salat, dia menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah ini anak perempuan Zainab, sedangkan Zainab ini anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menggendong cucunya Dan riwayat Abil As ibni Rabi dari Abdi Syams disebutkan fa idza sajada wada'aha, dan apabila beliau sujud beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri lagi beliau menggendongnya. Al-makna ijmali, makna secara global hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janibin kabirin minal adfi wal lutfi wal rahma wal ra'fa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam hadis ini bahwa beliau itu punya kasih sayang yang sangat besar. Bayangkan sampai anak kecil pun Nabi gendong. Itu artinya Nabi sangat sayang anak kecil. Bukan saja anak kecil, tapi kepada umat ini Nabi selalu sayangi. Makanya Nabi itu selalu punya hati yang lembut. Makanya Nabi dilarang kasar, baik kepada istri, kepada anak, kepada teman, atau siapa saja dilarang. Makanya Nabi
Diingatkan oleh Allah, wa in kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Jika engkau punya hati yang keras, maka orang akan lari darimu. Ya. Jadi kita diajarkan untuk apa? Berhati lembut, berkasih sayang. Naam. Sebagaimana ada riwayat ya, seorang ibu dia membelah kurma, lalu kurma yang sebiji lalu dia bagi kepada dua anaknya. Ya, ini bentuk apa? Kasih sayang. Ya. Insyaallah. Jadi kita itu dianjurkan tahabbu, saling memberi hadiah. Ya, saling memberi hadiahlah kalian agar kalian bisa saling menyayangi, saling mencintai. Masyaallah. Ya. Jadi indahnya Islam. Makanya Islam mengajarkan jangan kita saling mempersulit urusan saudara, menyulitkan saudara. Itu. Membebani atau sampai menyakiti hatinya, dilarang. Ya. Makanya Nabi katakan, ya, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi yaumil min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin, dari kesusahan yang ada di dunia, itu, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di akhirat nanti. Itu. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan, kesempitan, kita tahu dia sakit misalnya, kita tahu dia butuh bantuan, ya, ya, katakanlah modal atau bantuan apa saja yang kita lihat, kita bantu dia, kita lepaskan kesusahannya, kesulitannya, ya, insyaallah, maka Allah juga akan melepaskan kesusahan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Maka mafhum mukhalafahnya, siapa yang mempersulit orang, siapa yang suka membebani orang, menyakiti orang, yakin Allah juga akan, ya, persulit orang itu. Allah juga akan siksa orang itu. Nah, makanya Nabi katakan, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Iya. Itu. Jadi kita harus ada rasa kasih sayang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih sayang itulah mengantarkan kita untuk bisa punya hati yang penyayang, ingin menolong kepada saudara atau kaum muslimin. Iya. Makanya kita, ya, pernah dengar mungkinnya kisah Isar, ya, seorang sahabat Nabi Abu Talha yang memiliki sifat Isar. Dia lebih mementingkan kepentingan saudaranya di atas kepentingan diri dan keluarganya. Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu memiliki hati yang seperti itu. Amin. Jadi hadis ini, ya, fakana yatawaddadu ila sigar wal kibar wal akhniya wal fuqara. Ya. Jadi Nabi itu, ya, selalu punya sifat kasih sayang kepada yang kecil, kepada yang besar, yang kaya maupun yang miskin. Nabi tidak beda-bedakan. Ya, makanya Nabi dihadiahkan dengan, ya, apa misalnya dengan tulang daging pun, dagingnya Nabi terima. Nabi terima. Diundang sama orang miskin, Nabi tetap datang. Iya. Ini bentuk apa? Kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada perempuan tua yang menggiring Nabi ketika di Madinah, Nabi tidak, ya, memarahinya.
Ya, ketika ada perempuan datang langsung memegang tangannya Nabi lalu menggiringnya, Nabi biarkan. Masya Allah. Ya, seorang pemimpin yang punya kasih sayang kepada rakyatnya, itulah yang termasuk Nabi kita Muhammad telah mencontohkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita diajarkan, Allahumma la tusannid alaina man la yarhamana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin buat kami, ya, yang tidak ada rasa kasih sayangnya kepada kami. Ya. Yang hanya pentingkan dirinya sendiri. Itu. Jadi kita diajarkan doa ini supaya sering, ya, dan semoga Allah mengijabah. Semoga pemimpin kita mulai dari atas sampai ke bawah punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Amin. Kemudian ya sekalian, wala adullu ala akhlaqihil karimah min hamdihi ihda hafidatihi wa huwa fi shalah. Itu ya. Haitsu yaj'aluha ala atikihi idza qama. Kemudian saya katakan, saya tidak menunjukkan atas akhlaknya beliau yang mulia, ya, dari di mana beliau menggendong, ya, salah seorang dari cucunya, sedangkan beliau itu dalam keadaan salat. Hatta yaj'alha ala atikihi, di mana beliau menjadikan di atas, ya, pundaknya apabila beliau berdiri. Wa idza raka'a aw sajada wada'aha fil ardi. Ya. Dan apabila beliau ruku atau sujud, beliau meletakkannya di tanah. Fa fi hadha simahil karim tashri'un wa tashilun lil ummah al-Muhammadiyah. Maka sifat, ya, yang lapang, yang mulia ini, ya, adalah syariat, Masya Allah, wa tashilun lil ummah, ya. Jadi ini salah satu ajaran dari Allah kepada nabinya untuk punya hati yang kasih sayang, hati yang selalu lapang terhadap umat. Nah, makanya Nabi itu sampai akhir hayatnya dia bilang umatku, umatku, selalu dia ingat umatnya. Makanya Nabi sendiri siang malam berdakwah, tidak peduli, ya, bagaimanapun rintangan itu besarnya, Nabi tidak berhenti. Bahkan ditawari dengan harta, dengan wanita, dengan pangkat, supaya berhenti, Nabi tidak mau. Kenapa? Karena saking besarnya cintanya kepada umatnya ini. Nah, itu ya. Jadi Nabi sampai-sampai dilempar waktu berdakwah di Taif tidak berhenti juga. Kenapa? Karena ingin mereka itu menjadi selamat di akhirat. Ya, mereka merusak Nabi, menyakiti Nabi, ya, dengan penderitaan seperti itu, tapi Nabi punya cita-cita yang tinggi, yaitu agar mereka bisa apa? Selamat di akhirat. Ingin menyelamatkan dia dari bahaya yang sangat besar. Ya. Makanya harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sangat haris, tamak agar kalian itu menjadi orang beriman. Dan sangat besar kasih sayangnya, raufur rahim. Ya. Kalau Nabi ingin pangkat, ketika ditawarin Nabi berhenti berdakwah. Iya. Tapi Nabi tidak pilih pangkat itu, jabatan itu. Nah, banyak sekalian, kita juga
diajari supaya harus selalu memiliki sifat sebagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kasih sayang. Ya. Kita lihat saudara teman masih jauh dari ajaran Allah, mari kita sayangi dia, rahmati dia, bagaimana supaya dia juga dapat hidayah. Itu. Hati yang lapang selalu berpikir untuk bagaimana hidayah ini selalu orang bisa rasakan. Itu. Makanya ada seorang ulama kita itu, bayangkan, punya kebiasaan masuk ke rumah sakit. Ya. Ada yang suka berbagi-bagi dengan buku. Ya. Macam-macam. Itu sebagai bentuk rasa kasih sayang. Ya. Ada dengan ilmunya, ada dengan hartanya. Masya Allah. Ya. Makanya Anda katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Semua kita ini bersaudara. Ya. Jadi tidak boleh kita saling menyakiti, saling membebani, saling menindas. Ya, apalagi dalam masalah muamalah. Ya, kita ambil haknya saudara, tidak mau mengembalikan, itu dianggap zalim. Nabi katakan man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu an, wa man arada idlafaha adlafahullahu an, adlafahullah. Jadi barang siapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan untuk menunaikannya, yaitu untuk membayarnya, Allah akan bantu dia untuk apa? Membayarnya. Tapi siapa yang ingin mengambil harta manusia dengan tujuan untuk merusak orang punya harta atau usaha tersebut dengan tujuan yang seperti tadi, maka Allah juga akan binasakan orang tadi. Jadi kita berhati-hati bermuamalah. Karena terkadang di kantor, di mana saja dalam masalah muamalah itu kadang banyak orang zalim di situ. Dia punya hak untuk membayar tapi dia tidak sanggup, kasih kelonggaran. Ya. Karena Nabi katakan kana tajirun yudayinun nas. Kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pedagang yang suka mengutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li fidyanihi, apabila dia melihat, coba, kalau dia melihat orang itu dalam keadaan susah, maka dia berkata kepada pembantunya, bebaskan dia dari utangnya. Semoga Allah membebaskan kita juga dari azabnya. Maka Allah pun dari azabnya. Maka Allah pun membebaskan dia. Masya Allah. La'anallahu ayyatajawasa anna. Karena harapannya ingin seperti itu, Allah pun wujudkan. Dan ini bagian dari apa? Sifat rahmat tadi. Sifat rahmat. Jadi ada ulama itu suka meminjami, sampai-sampai ketika dia sakit tidak ada orang yang datang menjenguknya. Jadi dia umumkan, siapa yang punya utang sama saya bebaskan semua. Semua orang berbondong-bondong datang. Subhanallah. Jadi itu pelajaran yang berharga, bahwa sebagai seorang mukmin kita disuruh apa? Selalu punya kasih sayang. Punya kasih sayang. Ikhtilaful ulama, ya sekalian, Arada Ibnu Daqiq Al-Id ta'wilat. Di sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id banyak penakwilan ba'ida di hadal hadis, penakwilan yang jauh dari hadis ini. Thumma syarah hadal kitab, fi syarh hadal kitab, dalam menjelaskan buku ini. Minha da'wan nasakh,
wa da'wal khususiyah. Ya. Ada yang diantaranya sudah menyerukan bahwa ini sudah terhapus. Ada yang mengatakan ini kekhususan untuk Nabi. Ada yang menyerukan ad-dururiyah, ini boleh kalau dalam keadaan darurat. Jadi banyak takwil-takwil. Wa gara dzalika mimma huwa asqatu ta'wilan wa adhafu filan. Dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang sampai tidak mau pakai takwil, asqata ta'wilan. Ada justru yang melemahkan perkataan. Dimana itu tidak cocok lagi. Nah, kalau Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, qad ikhtalafa al-ulama fi ta'wil hadzal hadis walladhi ahwajahum ila dzalika annahu amalun katsirun. Dan berkata Al-Qurtubi telah berselisih para ulama, maksudnya ada silang pendapat di kalangan ulama tentang takwil hadis ini. Walladhi ahwajuhum ila dzalika annahu amalun katsirun. Dan yang di kalangan ulama yang punya hajat, maksudnya punya kebutuhan terhadap hadis ini, yang masih tetap berpegang dengan hadis ini, dia pun memberikan penjelasan bahwa itu adalah amalan yang begitu banyak di dalamnya. Dia memperluas, masya Allah. Nah, artinya jangan sampai sebatas sholat saja kita punya rasa kasih sayang. Habis selesai sholat tidak ada lagi. Artinya kita dalam segala hal amalan itu harus dibangun selalu dengan niat untuk tolong menolong, saling ada kasih sayang. Naam. Itu Wa qala Nawawi ba'da anna saka hadhihi ta'wilat fa kullu dzalika da'awi batilah mardudah la dalilun 'alaiha. Berkata Imam Nawawi setelah beliau mengaitkan dengan takwil-takwil yang tadi, dia bilang itu semua adalah seruan-seruan yang batilah mardudah, yang tertolak. Jadi ada yang penakwilan itu hanya khusus dalam keadaan darurat baru dibolehkan menggendong. Ada yang mengatakan juga itu untuk khususan Nabi, itu katanya batilah. Jadi jangan, kata Imam Nawawi, itu tidak benar. Jadi kita harus selalu punya kasih sayang. Yang dikhususkan untuk Nabi saja, atau untuk cucunya saja yang dibolehkan, jangan. Kita juga boleh menggendong anak dalam sholat. Nabi juga pernah ketika istrinya datang, Nabi lagi sholat, Nabi berjalan, dia membuka pintu. Jadi ada hal-hal yang mengajarkan kepada kita bahwa dalam sholat pun itu ada kelapangan hati, dibolehkan. Misalnya kita sholat lalu kemudian kita lihat anak kecil mau jatuh, kita pergi ambil, lalu kita lanjutkan sholat, itu boleh. Itu Jadi ini bentuk kasih sayang, menyayangi diri orang lain juga. Puasa saja boleh dibatalkan demi menyelamatkan orang yang kena bahaya. Misalnya kita lihat ada orang mau tenggelam, kita batalkan puasa untuk menolong orang itu, boleh. Masya Allah. Jadi Islam ini dalam segala hal amalan apapun yang begitu banyak, kita harus selalu membangun di atas kelapangan hati. Ada kasih sayang. Makanya Islam ini tujuannya datang memang untuk menjaga kita, menyayangi kita. Itu.
Jadi makanya semua seruan Allah itu, ajakan Allah adalah ajakan untuk kepada kebahagiaan. Naam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak kita kepada negeri keselamatan. Makanya yang tidak mau ikut Allah, perintah Allah, celaka dia. Yang tidak mau ikut apa yang Nabi ajarkan, justru dia tidak sayang kepada dirinya. Naam. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Ini bentuk kasih sayang Allah agar kita semua selamat dari azab. Jadi terkadang kita mendapatkan subhat. Itu untuk berlaku, Islam itu berlaku untuk di Arab saja. Kalau di K ini tidak cocok. Ini kesalahan. Itu ya. Bahkan sengaja mengganti apa yang Allah telah atur dari ajarannya dengan aturan-aturan yang bukan bersumber dari wahyu. Yakin bahwa siapa yang keluar dari apa yang Allah telah tetapkan pasti akan binasa. Hancur. Itu ya. Itu. Faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan, dan siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguhnya dia dalam keadaan sempit hidupnya. Bayangkan. Celaka dia. Kita pernah mungkin lihat atau nonton ya, bahwa betapa banyak orang hancur binasa karena tidak mau ikut sama perintah Allah dan nabinya. Mereka hancur binasa. Jadi itu bahwa ajaran Allah itu adalah rahmat buat kita, kasih sayang untuk kita semua. Kemudian ya sekalian, tabayyana lana hina idzin anna sahih alladhi alaihi al-muhaqqaqun anna misla hadhihi al-haraka jaiza fi kulli shalah. Jadi telah nampak bagi kami hina idzin. Jadi ketika kita lihat hadis tadi, itu nampak buat kami, buat kita semua, bahwa yang benar di kalangan para muhakkik, yaitu para peneliti ahlul hadis, bahwa gerakan seperti ini itu dibolehkan dalam salat. Boleh. Minal imam, baik itu imam wal ma'mum wal munfarid, semuanya boleh. Jadi imam, makmum, orang yang salat sendiri boleh. Jadi salat sambil menggendong boleh. Makanya boleh anak kecil, bayi dibawa ke masjid boleh. Walaupun dia belum bisa jalan, kita gendong dia boleh. Jadi jangan diusir anak-anak. Tidak boleh kita larang, karena di zaman Nabi itu bayi sudah ada yang dibawa ke masjid. Makanya ada imam ingin memperpanjang salatnya, Nabi sendiri ingin memperpanjang salatnya, tapi karena dia mendengar ada bayi yang menangis, maka Nabi pun memperingan salatnya. Jadi Islam membolehkan hal seperti tadi. Kemudian wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika li bayanil jawaz. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal itu sebagai penjelasan bahwa bolehnya melakukan hal tersebut. Kama kana yas'adu wa yanzilu ala darajil minbar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dan turun mimbar, liyuriyahum salatahu,
Jadi Nabi naik turun mimbar untuk memperlihatkan kepada sahabat ya tata cara sholat. Ya, itu. Jadi boleh. Ya. Jadi seorang ya tujuannya seperti itu boleh. Maka anna yaftahul bab li Aisyah wa huwa fi shalah. Sebagaimana juga Nabi pernah membuka pintu untuk Aisyah padahal Nabi lagi salat. Ila ghairi dzalika minal a'malin lati la takhlu fi shalah. Dan selain daripada itu dari amalan-amalan yang tidak ya terlepas dalam salat. Wa yastafadu minha jawazu hadhil haraka al-yasira lil hajah. Dan bisa diambil faedah dari hadis ini yaitu bolehnya kita bergerak dengan gerakan yang ringan kalau ada hajat. Nah, misalnya ada ular dalam kita ini lagi sholat, ada ular, boleh ambil kayu langsung bunuh. Iya, boleh. Jadi ya, kita lihat ada bayi merayap pergi di tangga-tangga, khawatir kalau tidak diambil langsung jatuh, boleh kita ya langsung lari, padahal kita ini lagi sholat langsung pergi ambil, boleh. Iya. 6. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, jawazu mislu hadhil haraka fi shalah fi salatil faridah wan nafilah. Itu bolehnya gerakan ini dalam salat baik itu wajib maupun sunnah. Minal imami wal ma'mumi wal munfarid walau bila darura ilaiha. Baik dia seorang imam, seorang makmum, orang yang salat sendiri, ya sekalipun dia tidak ya bukan darurat. Sekalipun tidak darurat boleh. Wa hadza qaulu muhaqqiqil ulama, dan ini adalah perkataan dari para muhakkik. Ya. Para ulama kita. Ya. Muhakkik itu maksudnya yang selalu meneliti ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, jawazu musalamati mulamasati wa hamli man tadunnu najasati. Jadi boleh menyentuh dan menggendong siapa yang kita ya man tadunnu najasatuh. Itu. Jadi kita boleh menyentuh atau menggendong yang diperkirakan orang itu ada najisnya, boleh. Boleh. Dan itu tidak jadi masalah. Misalnya bayi, ya, jangan ya, walaupun ada kita istilahnya kita menduga ya, ini jangan-jangan dia ada kencingnya, itu boleh kita ya menduga-duga begitu, istilahnya kita dalam keadaan ya menduga begitu ya, boleh kita menggendongnya. Ya, takliban lil hasli wa huwa tahara. Maksudnya dengan lebih dominannya ya istilahnya di mana yang lebih dominan keyakinan kita bahwa dia itu asalnya suci. Kemudian datang dugaan tadi ya, atau was-was tadi. Ya. Maka itu dibolehkan. Kecuali kalau memang dia sudah yakin bahwasanya anak ini kencing, itu maka tidak boleh. Tapi kalau masih menduga tadi, maka kita harus kembali kepada hukum asal bahwa ya asalnya itu suci. Ya segala sesuatu asalnya suci. Begitu. Ala ghalbati dzan. Gitu ya. Maksudnya dengan dugaan kita yang kuat, oh dia ini suci. Nah, itu yang lebih dominan pada persangkaan kita. Jadi jangan was-was itu sampai ya membebani diri kita. Jadi ya, akhirnya tidak mau gendong. Nah, wa huwa huna
najasa najasatu ya sabital atfali wa abdanihim. Ya. Siyabil atfali wa abdanihim. Dan di sini ya adalah najis yang ada pada pakaian anak kecil atau pada badannya. Gitu. Jadi kalau masih menduga-duga, maka dilawan itu dugaan. Ya, dilawan. Jangan gara-gara persangkaan tadi membuat kita sampai tidak menggendong anak kecil tadi. Nah, misalnya kita mau sholat, ya, selama kita tidak melihat najis atau mencium bau yang najis di situ, maka jangan kita menduga-duga atau persangka, di sini kotor ini, ya jangan, dibuang, jangan begitu. Ya, atau misalnya kita sholat di lapangan, selama walaupun ada anjing di situ misalnya, tapi kita tidak melihat ada najis di situ, maka boleh, itu boleh. Ya, tidak mencium juga, oh ini tanah ini ada bau kencing, ya maka boleh. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa latfi khalqihi wa rahmatihi, yaitu tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat kasih sayangnya. Ini yang begitu tinggi. Makanya Nabi itu memang diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Nah, makanya kita diajarkan Allahumma inni as'aluka, Allahumma, ya, kita ya diajarkan ya Allah, ya, berilah kepadaku akhlak yang mulia. Nah, jadi kita diharuskan selalu minta akhlak yang mulia kepada Allah. Faidah ihwas sekalian, qismu ba'dul ulama al-haraka fi sana ila arba'ati aqsam hasbul istiqra wa tatabbu min nususi syari. Jadi ada sebagian ulama telah membagi gerakan dalam salat kepada 4 bagian. Ya. Itu ya. Hasbul istiqra wa tatabbu min nususi syari, sesuai dengan ya apa yang telah dipelajari, ya, yang telah dibaca dari hadis-hadis Nabi dan mengikuti hadis dan nas-nas dan syariat. Maka pertama adalah yuharriku wa yubtidus salah. Itu. Yang pertama gerakan ada yang gerakan yuhram wa yubtidus salah. Jadi ada yang haram yang bisa membatalkan salat. Wa huwal kasirul mutawali li ghairi darurah wa li ghairi maslahas salah wa li ghairi maslahatis salah. Ya. Jadi gerakan yang seperti ini adalah gerakan yang banyak yang berturut-turut tanpa ada darurat, tidak darurat maksudnya. Dan tanpa ada maslahat dalam salat. Maka gerakan seperti ini dianggap batal. Ya. Karena anak suka bermain-main saja, sedikit berjalan sana sini, nah itu batal. Ya. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani yukrahu fi salati wa la yubtiluha. Hukumnya makruh. Ada gerakan yang hukumnya makruh dalam salat tapi tidak membatalkan. Bahwa al-yasiru li ghairi hajah, yaitu gerakan yang sedikit ringan, maksudnya ringan saja, sedikit saja. Li ghairi hajat, tidak adanya hajat. Misalnya pegang pipi lah, pegang usap badan kah, ringan seperti itu. Itu makruh hukumnya. Misalnya dibetulkan lipatan apa? Misalnya dengan baju, ya, dalam sholat, itu makruh hukumnya. Ya, taib, tapi tidak membatalkan. Gerakan yang ringan ya. Kalau ada hajat ya justru dibolehkan.
kal absil yasir bisyab awil wadan, seperti ya itu tadi, bermain sedikit dengan pakaian atau dengan badan. Iya, misalnya garuk-garuk telinga lah, iya, atau pegang-pegang hidung lah dalam sholat, ya, atau pegang-pegang mata misalnya, itu. Ini makruh hukumnya. Li'annahu munafin lil khusyu'il matlub, karena sungguhnya gerakan tersebut itu menafikan khusyuk yang dituntut dalam salat. Wala haja tad'u ilaih, dan tidak ada hajat yang menyeru, yang istilahnya yang mendorong dia untuk itu. Gerakan yang ketiga yaitu al-harakatul mubahah wa hiyal al-yasira lil hajah, yaitu gerakan yang mubah, yaitu gerakan yang sedikit yang dibutuhkan karena ada kebutuhan. Naam. Wa alla hadzal qismu huwa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min hamdi hadhil tifla, dan termasuk ya bagian ini adalah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari menggendong anak perempuan kecil ini. Iya. Dan Nabi naik turunnya ke mimbar. Padahal Nabi salat ini naik turun, ya. Wa nazuduhu minhu halas salah, dan turunnya beliau dari mimbar padahal Nabi dalam keadaan salat. Itu boleh. Iya. Dan Nabi membuka pintu untuk Aisyah. Iya. Ini gerakan yang ringan, ya, yang karena ada hajat. Kemudian yang keempat, al-harakatul masyru'ah wa hiya allati yata'allaqu biha maslahatus shalah. Ya, yang keempat yaitu gerakan yang disyariatkan, ya, karena ada kaitannya dengan maslahat salat. Ya, kataqaddam lil makanil fadil, seperti ya maju ke depan di tempat yang lebih utama. Itu boleh. Padahal kita dalam sholat kita melangkah, karena ada di depan kosong kita maju, ya, mengisi yang kosong. Nah, atau yang di samping karena ada di sebelah kosong, yang di samping ya bergeser untuk menutup yang kosong. Padahal dalam keadaan sholat boleh. Iya. Jadi ya. Jadi itu dibolehkan. Ada juga pernah sahabat mulai dari pintu masuk, ya, dia karena imam sudah ruku, dia mulai masuk pintu itu langsung dia juga ruku sambil berjalan. Iya, tapi Nabi Nabi tegur dia, jangan ulangi lagi. Tapi tidak disuruh ulangi salatnya. Nah, itu juga dibolehkan seperti itu. Iya, itu ya. Iya. Taib. Ya sekalian, hadis selanjutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wa la yabsud ahadukum dhira'aihi in bisatal qalbi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tadilu fis sujud. Itu. Jadi hendaklah kalian itu ketika sujud, misalkan jangan itu misalkan diangkat naik, ya, i'tadilu. Ya. Dan janganlah engkau, maksudnya diangkat siku-sikunya, ya, maksudnya. I'tadilu fis sujud. Nah, misalkan begitu. Jangan rapat turun ke bawah. Ini namanya
i'tadilu. Karena ada orang kan sujudnya sampai rapat sekali, turun ke lantai. Makanya Nabi katakan i'tadilu fis sujud wala yabsud ahadukum dira'aihi in bisatul qalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua sikunya sebagaimana anjing menghamparkan sikunya. Maksudnya menjadikan sikunya tersentuh di lantai. 6. Itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada faedahnya insyaallah. Semoga Allah menjaga kita dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Jazakumullahu khairan ala juhudikum fi talabil ilmi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.